Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita sekarang coba tema 6 ya. Kamu langsung jawab aja ya tema 6-nya ya. Tema 6-nya langsung jawab. Itu siapa yang berisik ya? Matiin dulu suaranya yang berisik itu tadi. Tansu langsung jawab ya. Tansu, Ina, dan Yusuf langsung jawab pertanyaan saya. Segala sesuatu yang kita miliki atau kita dapatkan disebut A. Kewajiban, B. Hak, C. Tanggung jawab, D. Tugas. Apa jawabannya? Hak, betul, pintar. Lanjut, contoh hak siswa. Kamu pilih 2. Contoh hak siswa: menghormati guru di sekolah, mendapatkan nilai hasil belajar, mengembangkan bakat di sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang mana? Mendapatkan nilai di sekolah, mengembangkan bakat di sekolah. Ya, betul. Berarti 2 dan 3 ya. Karena menghormati guru itu bukan hak tapi apa? Kewajiban. Belajar dengan sungguh-sungguh apa? Kewajiban. Oke. Tanggung jawab setiap warga negara. Tanggung jawab setiap warga negara. A. Menjaga kesatuan dan persatuan. B. Memiliki kedudukan yang sama. C. Bebas memeluk agama. A. Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Oke, pintar. Lanjut. Kewajiban anggota warga masyarakat adalah kewajiban: A. Dipilih menjadi ketua RW. B. Menjaga kebersihan. C. Mendapat perlindungan hukum. Menjaga kebersihan. Ya. 5. Siswa kelas 5 berdiskusi tentang kesenian yang akan mereka tampilkan di pentas seni sekolah. Hak yang dimiliki setiap siswa adalah A. Menyampaikan pendapat. B. Berbicara suara keras. C. Tidak menerima pendapat. Menyampaikan pendapat. Oke, lanjut. Kewajiban yang harus dilakukan siswa di rumah dan di sekolah: A. Masuk kelas dengan tertib. B. Membersihkan kelas. C. Berdoa sebelum belajar. Tapi yang dilakukan di rumah juga, di sekolah juga. Berdoa sebelum belajar. Ya, berdoa sebelum belajar. Karena kalau masuk kelas tertib cuma di kelas doang. Tapi kalau berdoa di kelas juga, di rumah juga. Lanjut. Pasangan yang tepat untuk membentuk tanggung jawab yang mana ya? Masyarakat itu belajar dengan mengulang pelajaran di rumah. Betul atau salah? Salah. Negara kerja bakti membersihkan lingkungan. Betul atau salah? Negara. Salah. Diri sendiri itu membayar pajak. Benar. Keluarga menyapu pekarangan rumah. Benar. Berarti yang paling benar tanggung jawab pribadi yang mana? 3 dan 4. Kalau disuruh milih antara 3 dan 4, diri sendiri membayar pajak atau keluarga menyapu pekarangan rumah, mana tanggung jawab? 4. Karena kalau diri sendiri membayar pajak, ada juga pajak yang bukan perorangan, pajak perusahaan, kan nggak sendiri, ya kan? Ditanggung sama satu perusahaan. Jadi yang benar-benar tanggung jawab pribadi adalah anggota keluarga menyapu pekarangan rumah ya. Lanjut. Kata kunci paragraf yang akan saya bacakan, kata kuncinya kamu pilih ya nanti. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi matahari. Pilih A. Asal muasal api. B. Cara menghasilkan energi. C. Kegunaan matahari. D. Sumber energi panas. Apa? Sumber energi panas. Betul. Lanjut. Pokok pikiran yang ada tadi di paragraf yang saya bacakan, pokok pikirannya: A. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. B. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. C. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Ya, matahari merupakan sumber panas terbesar. Oke, lanjut. Saya akan bacakan satu paragraf, kamu pilih mana yang sesuai dengan paragraf yang akan saya bacakan ya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan.
air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Informasi paragraf itu adalah A. Perumpamaan perpindahan kalor secara konveksi. B. Pengertian perpindahan kalor secara konveksi. C. Contoh perpindahan panas secara konveksi. Pilih. Contoh. Kenapa bilang contoh? Karena memasak air itu contoh dari konveksi. Paham gak, Nak? Ya, lanjut. Kalimat utamanya mana? Kalimat utamanya A. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. B. Air yang letaknya dekat dengan api akan menjadi ringan. C. Air yang dipanaskan menjadi ringan. D. Peristiwa konveksi menjadikan air bergerak ke atas. Kalimat utama, tadi kan lagi ngomongin contoh. A. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. B. Air yang letaknya dekat dengan api akan lebih ringan. C. Air yang dipanaskan akan jadi ringan. D. Peristiwa konveksi menjadikan air bergerak ke atas. Yang benar, peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Karena dia lagi ngomongin konveksi sama contohnya. Konveksinya harus dijelasin, peristiwanya, contohnya juga. Contohnya itu pada saat merebus air. Lanjut. Gagasan utama yang terdapat pada kalimat apa tuh gagasan utama? Adanya di mana? Di kalimat pendukung, kalimat utama, apa kalimat penjelas? Kalimat utama. Jadi gagasan pokok ada di kalimat keberapa? Utama, betul. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat. Nih kata tanyanya kira-kira apa? Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Tahukah kamu titik-titik api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran jadi matang? Tahukah kamu titik-titik? Nah, titik-titiknya apa? Mengapa, bagaimana, apa, kapan? Mengapa, betul. Mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran menjadi matang? Betul. Kata baku yang tepat untuk kalimat di sini. Kata bakunya yang tepat. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat A. mendidih, B. berpindah, C. logam. Berpindah. Apa? Berpindah jawabannya ya. Sumber energi panas yang dimanfaatkan untuk membuat garam adalah matahari. Karena kenapa? A. Garam mengkristal pada siang hari. B. Panas matahari menguapkan garam. C. Panas matahari dapat menguapkan air. D. Panas matahari, cahaya matahari dapat menguapkan air garam. Panas matahari dapat menguapkan air. Ya, panas matahari menguapkan airnya saja, garamnya tidak menguap ya. Jadi panas matahari dapat menguapkan air, yang benar. Lanjut. Bahan isolator. Isolator tuh yang bisa menghantarkan panas apa yang nggak bisa? Tidak bisa. Tidak. Bisa ya. Pilih besi, kaca, kain, plastik. Kalau ada di panci, yang ada di panci. Plastik. Plastik. Pegangannya ya, pegangan si pancinya plastik. Lanjut. Kalau kebakar bau. Iya betul. Benda konduktor. Konduktor itu penghantar panas yang baik apa yang tidak baik? Yang baik. Yang baik, yang bagus ya. Benda konduktor dimanfaatkan untuk berbagai peralatan sehari-hari karena lanjut. Benda konduktor dimanfaatkan untuk berbagai peralatan sehari-hari karena kenapa? A. Dapat mengantarkan panas. B. Menghalangi merambatnya panas. Mengantarkan panas. Betul, pintar. Peristiwa yang terjadi terhadap besi. Besinya dipanasi di atas lilin. Nah, besinya jadi gimana tuh? A. Ujung besi terasa panas. B. Semua bagian besi akan terasa panas. Yang benar mana? Semua bagian besi akan terasa panas. Besi akan terasa panas. Semua bagian besi, semua dong ya. Yang panas semuanya, kan dia konduksi. Ya. Jadi ujung besi yang terasa panas apa semua bagian besi jadi terasa panas? Semua bagian besi terasa panas. Iya, betul. Semua bagian besi jadi terasa panas. Lanjut. Solder. Tahu solder nggak? Solder. Solder tuh buat nyairin logam. Panas. Panas banget itu ya. Solder memanfaatkan perpindahan panas kalor secara A. konduksi, B. konveksi, C. radiasi, D. respirasi. Solder. Hah? Konveksi masak air sama angin daerah angin laut. Solder. Apa? Radiasi. Radiasi kayak matahari, api unggun. Ngeringin ikan asin, radiasi. Apa jadi kalau solder memanfaatkan panas kalor secara
Konduksi. Konduksi. Apa? Konduksi. Ya. Kabel jaringan listrik ada yang di pinggir jalan sengaja dipasang kendor. Kenapa dipasangnya kendor? Agar menyisir di malam hari. Tidak putus pada saat listrik mengalir, tidak terbakar saat listrik mengalir, tidak putus saat memuai pada siang hari, tidak putus saat menyusut pada malam hari. Tidak putus saat menyisir pada malam hari. Bukan. Tidak putus pada saat memuai siang hari, nggak ada hubungannya menyusut. Menyusut kan nggak bakal putus kali, yang bikin putus memuai tambah panjang. Iya. Ya kan? Jadi ulang lagi, kabel jaringan listrik kenapa dipasang kendor? Kenapa? Ulang. Karena memuai di siang hari. Agar tidak putus pada saat Saat memuai di siang hari. memuai di siang hari. Di antara peristiwa berikut yang merupakan contoh perpindahan panas adalah konduksi. Konduksi zatnya harus zat padat. A. Panas matahari sampai ke bumi. B. Mengeringkan air ikan asin atau perambatan panas pada ujung sendok. Apa? Apa Tansu? Perpindahan panas secara konduksi. Konduksi itu harus zat padat berarti. Apa? Perpindahan Panas matahari sampai ke bumi, mengeringkan ikan asin, terjadi angin darat angin laut, perambatan panas pada ujung sendok. Perambatan panas pada ujung sendok. pada ujung sendok, betul. Lanjut. Contoh sikap interaksi petani dengan lingkungan alam, menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan ya. Jadi kalau petani mau nanam pada musim apa? Pada musim hujan ya. Lanjut. Sekarang contoh sikap menjaga kelestarian. Contoh sikap menjaga kelestarian alam, menebang pohon secara liar, apa menangkap ikan dengan bahan peledak, apa melakukan daur sampah atau membuang limbah industri sembarangan. Apa yang benar? Apa? Menebang pohon secara liar, menangkap ikan dengan bahan peledak, melakukan daur sampah, membuang limbah industri di rawa. Melakukan daur sampah. Apa? Ulang? Melakukan daur sampah. Iya, betul. Contoh positif interaksi manusia dengan alam. Contoh positifnya mencari ikan dengan pancing, menangkap ikan dengan pukat, menangkap ikan dengan bahan peledak, menangkap ikan di negara lain. Memancing ikan dengan pancing. Dengan pancing, kalau pakai pukat boleh nggak? Tidak. Enggak ya, itu merusak ekosistem laut ya. Apalagi di negara lain. Iya, apalagi di negara lain nanti ditangkap. Bukan ditangkap. Iya, betul. Lanjut. Gimana sih cara gedenya nih? Oke, lanjut. Kegiatan berdagang merupakan usaha di bidang A. Ekonomi, B. Sosial, C. Budaya. Pilih. Ekonomi. Yang lain tidak boleh jawab. Ini untuk SDM. Yang MI nanti. Bentuk upaya pembangunan ekonomi dan sosial budaya dalam kegiatan di lingkungan pantai adalah A. Berburu, B. Tradisi gunungan, C. Pelelangan ikan. Pelayanan ikan. Apa? Pelayanan ikan. Pelelangan ikan kan di pantai. Bika Ambon. Tidak ada suara. Bika Ambon merupakan oleh-oleh khas dari daerah A. Ambon, B. Medan, C. Palembang. Ambon. Heh, Bika Ambon. Palembang. Hei, Bika Ambon tuh dari Medan. Bika Ambon dari mana? Medan. Namanya dong Ambon. Iya, tapi dari Medan. Contoh perbedaan kehidupan ekonomi menurut letak geografis. Contoh perbedaan kehidupan ekonomi menurut letak geografis. Letak geografis tuh berdasarkan 2 samudra dan 2 benua itu ya. A. Perbedaan batik di daerah Solo dan Pekalongan. C. Perbedaan tari. Oke, kita lanjut. Contoh perbedaan kehidupan ekonomi menurut letak geografis.
A. Perbedaan batik di Solo dan Pekalongan. B. Perbedaan tari daerah Yogyakarta dan Bali. C. Mata pencaharian masyarakat daerah pantai dan pegunungan. D. Masyarakat di gunung lebih tahan dingin dibandingkan daerah pesisir berdasarkan letak geografis. C. Apa? C. Mata pencarian masyarakat daerah pantai dan pegunungan berbeda ya. Apa tadi ulang? Mata pencaharian. Ya. 5 nada pokok disebutnya apa? Pentatonis, diatonis, mayor atau minor? 5 nada pokok. Pentatonis. Pentatonis, betul. Tangga nada pelok biasanya digunakan nada do mi fa sol si, apa do re mi fa sol atau do re mi sol la atau do re mi atau do re sol mi fa. Yang mana? Yang betul apa? Pelok do mi fa sol si. Do mi fa sol si ya. Pelok ya, do mi fa sol si. Alat musik yang kenong, tau kenong nggak? Kenong, ting 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 ting. Itu diatonis, pentatonis, mayor apa minor? Pentatonis, ya. Ya. Lagu daerah yang menggunakan tangga nada slendro, apa tuh slendro? Ubui bulan, cublak-cublak suwong, gundul-gundul pacul, apa sirih kuning? Cublak-cublak suwong ya. Cublak-cublak suwong tuh lagunya slendro. Kalau gundul-gundul pacul? Pelok. Ulang, cublak-cublak suwong? Slendro, gundul-gundul pacul? Pelok ya. 2 jenis tangga nada pentatonis adalah tadi? Iya, pentatonis bukan diatonis. Kalau diatonis kan mayor minor. Kalau pentatonis itu pelok dan slendro. Jangan ditukar loh. Kalau diatonis dibagi 2 apa? Diatonis apa? Diatonis mayor dan minor. Mayor sama minor. Kalau pentatonis pelok dan slendro. Kalau do mi fa sol si, apa itu? Pelok. Kalau do re mi sol la slendro. Jadi do re mi sol la slendro. Kalau do mi fa sol si pelok. Dan ketuker ya. 2 jenis tangga nada pentatonis tadi apa? Mayor dan minor. Pentatonis pelok dan slendro. Alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonis: gitar, gamelan, drum, biola. Gamelan ya. Nama alat musik ini nih. Gong. Apa namanya? Gong, betul. Habis tema 6 apa aja? PLBJ, buku PLBJ-nya ada, Nak? Oke, silakan dikeluarkan buku PLBJ-nya.